Selamat malam Aumania. Malam. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Tumben cuma satu. Nanti mudah-mudahan nambah lagi penontonnya ya. Penonton jangan lupa makan. Walaupun cuma satu yang penting harus semangat. Jangan lupa makan. Ayam makan ayam. Iya. Ayam apa yang kecil? Ayam suwir. Kalau minta maaf, ayam sorry. Iya. Nah, ini dia penontonnya nambah lagi 2. Oke. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini lagi-lagi kita akan bahas soal perundungan di lingkungan kedokteran. Dokter itu kan harusnya belajar cara nyembuhin orang sakit. Lah ini justru malah dibikin sakit sama sistemnya sendiri. Dokter yang harusnya fokus pegang stetoskop malah disuruh pegang struk belanjaan senior. Pendidikan yang harusnya melahirkan empati perlahan malah berubah jadi ajang pamer hierarki. Sekolah tinggi-tinggi ujungnya malah dijadiin asisten pribadi senior nggak tahu diri. Yang mentingin gengsi. Kali ini kasusnya terjadi pada peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Jadi begini ceritanya. Ceritanya begini. Kasus ini mulai ramai dan jadi perhatian publik sejak awal Januari 2026. Saat itu akun Threads @Raditya Alfarabi dan akun Instagram @medicstory.id mengungkap adanya dugaan perundungan berat terhadap seorang mahasiswa PPDS berinisial OA, peserta PPDS Ilmu Kesehatan Mata Unsri yang sedang menjalani pendidikan residensi di RSUP Dr. Muhammad Husin. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa OA dipaksa menanggung berbagai kebutuhan pribadi para senior. Mulai dari bayarin uang semesteran, bayarin clubbing dan pesta, tembak langit, bayarin sewa lapangan padel, beliin alat olahraga, beliin produk skincare, sampai beliin tiket konser dan tiket pesawat buat para seniornya. Ini calon dokter spesialis atau ani-ani? Kok maunya semua dibayarin? Gak cuma itu, korban juga disebut harus membiayai acara perpisahan senior, mendanai penelitian ilmiah senior, sampai urusan yang sangat personal seperti antar jemput anak senior. Kacau. Udah disuruh jadi donatur, jadi event organizer. Parah bener. Masih juga disuruh jadi sopir. Senior parah. Orang kayak gini bagusnya dikelitikin. Tapi dikelitikinnya sama tangan gurita. Kebayang nggak tuh gelinya tuh kan? Dikelitikin 8 tangan. Biar kapok. Kelakuan bejat para senior ini disebut dilakukan secara tertutup. Korban diminta menyerahkan uang tunai secara langsung dan diam-diam. Udah kayak oknum pejabat, sukanya diam-diam dan main belakang. Korban juga disebut mengalami intimidasi serta ancaman. Jika permintaan tidak dipenuhi, korban akan dirundung, dikucilkan, dipersulit dalam rotasi klinis, bahkan ditekan secara mental selama masa pendidikan. Sebagai junior wajar kalau takut. Iya, pasti. Ancamannya ngeri, bos. Iya. Lebih ngeri dari mantan yang tiba-tiba ngasih undangan. Aduh, itu sakit. Sakitnya di sini. Apalagi dalam sistem PPDS, satu penilaian buruk saja bisa berdampak panjang dan berpengaruh buat masa depan. Karena tekanan dan ancaman para seniornya ini, korban sampai kena mental. Korban disebut hampir melakukan percobaan bunuh diri. Tapi korban akhirnya memilih mengundurkan diri dari program PPDS Universitas Sriwijaya.
Bayangin, pendidikan yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun dengan biaya yang nggak sedikit. Betul. Waktu dan tenaga juga pasti udah terkuras. Iya. Tapi akhirnya malah harus ditinggalkan demi menyelamatkan nyawa sendiri. Ini ibarat lo lari maraton pakai sendal refleksi ya. Sakit banget tuh ya. Aduh, ironisnya kasus ini ternyata sudah dilaporkan ke pihak kampus sejak April 2025. Tapi baru pada September 2025 Rektorat Universitas Sriwijaya menerjunkan tim khusus untuk mendalami kasus tersebut. Waduh, lama banget. Jedanya 5 bulan kasusnya baru didalami. Bener. Basi. Kepala Humas Universitas Sriwijaya Nurli Melinda menyebut hasil investigasi internal menemukan bahwa benar ada praktek pemerasan dengan modus pengumpulan dana dari peserta PPDS di luar ketentuan resmi alias pungli. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para senior selama masa residensi. Dari temuan sementara diduga praktek ini tidak hanya menimpa satu orang, tapi satu angkatan. Ngeri. Rektorat kemudian menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan dan penundaan wisuda kepada 6 orang yang dinyatakan terlibat. Ya, gitu aja. Sebentar, malak orang sampai orangnya mau bunuh diri, tapi sanksinya kok cuma administrasi. Iya. Harus dikasih paham ini. Harus dong. Caranya gimana? Kasih paham bos. Iya. Sementara itu di tengah sorotan publik yang semakin besar, Kementerian Kesehatan akhirnya turun tangan dan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan PPDS Ilmu Kesehatan Mata di RSUP Dr. Muhammad Husin. Keputusan ini diambil karena praktek perundungan yang terjadi dinilai tidak hanya melanggar aturan pendidikan tapi juga berpotensi merusak kesehatan mental dan psikologis peserta didik. Iya, pasti tuh. Penghentian ini akan berlaku sampai dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan dan sistem pengawasan. Kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan PPDS sebenarnya bukan baru kali ini terjadi. Iya, betul. Dalam beberapa tahun terakhir, publik berkali-kali dikejutkan oleh kasus serupa di berbagai institusi pendidikan kedokteran. Sebelumnya, pada Maret 2025, seorang residen anestesi FK Unsri berinisial S jadi korban kekerasan fisik oleh konsulen atau dokter pengajarnya sendiri sampai korban harus dirawat secara medis. Kasihan sekali. Agustus 2024, publik juga dibuat terpukul oleh kasus meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari. Oh iya benar tuh. Mahasiswa PPDS Anestesi Universitas Diponegoro yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya setelah mendapatkan perundungan dari seniornya. Kasus Dr. Aulia ini sama seperti yang dialami korban OA, yakni diperas senior sebesar 20-40 juta per bulan. Masih di bulan yang sama, kasus perundungan juga terjadi di PPDS Bedah Saraf Universitas Pajajaran di RS Hasan Sadikin, Bandung. Oh, ada lagi. Kali ini perundungan bukan cuma dilakukan oleh senior, tapi juga oleh konsulen. Wow, malah konsulen. Para residen disebut harus mengeluarkan uang hingga 65 juta rupiah per orang untuk berbagai kebutuhan senior, mulai dari untuk hiburan, makan, minum, sewa mobil, Parah. sampai urusan tempat tinggal. Kacau. Ini pola perundungannya di mana-mana sama. Minta duit. Udah kayak franchise ayam geprek. Modusnya sama. Iya, digeprek. Karena kalau ayam diteriyaki, emang dia maling diteriyaki. Itu diteriyaki ya. Data Kementerian Kesehatan tahun 2024 soal kesehatan mental peserta PPDS menunjukkan bahwa dari sekitar 12.100 dokter muda yang disurvei, sebanyak 41% mengalami gejala depresi minimal dan 16% mengalami depresi ringan. Salah satu pemicu utamanya budaya senioritas dan sistem hierarki. Polanya hampir selalu sama. Junior disuruh mengerjakan urusan personal senior dan dibebani kewajiban finansial yang nggak masuk akal. Lucunya praktek seperti ini justru sering dibungkus dengan alasan pembinaan mental. Yang nyuruh mentalnya parah. Aduh, yang waras ya. Iya, benar. Nggak boleh dipelintir. That simple. Iya. 1 tambah 1 sama yang
1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, simple. 11 kali 11, 121. 12 kali 12, 144. Kali, ya. 8 kali 8, 6 kali 4. Sempat tidak sempat harus dibalas. Nggak boleh dipelintir. Benar. Yang waras. Iya. That simple. That's simple. Perundungan itu udah nggak zaman. Jangan samain lah anak muda sekarang sama anak muda zaman dulu. Karena anak muda zaman dulu sekarang udah tua. Beda, iya. Ya penonton. That simple. That's simple kalau waras. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ulang lagi gua. Balik lagi. Dampak perundungan terhadap para calon dokter spesialis nggak cuma berhenti di mahasiswa PPDS, tapi bisa merembet ke keselamatan pasien dan kualitas layanan kesehatan secara nasional. Benar tuh, benar. Bayangin aja, apakah dokter yang hidup di bawah tekanan mental berat bisa memberikan pelayanan terbaik? Enggak lah. Lebih parah lagi, apa bisa dokter pelaku perundungan merawat pasien yang manusiawi? Benar. Yang ada nanti pasiennya malah dimaki-maki. Bisa emosi. Pasiennya datang nih, dok saya suka pusing. Kalau suka terusin aja. Kan suka. Kita juga pusing. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Jakarta. That simple. Iya, that's simple. Jadi error gua nih. Masalah ini makin terasa ironis kalau dikaitkan dengan kondisi kurangnya dokter spesialis di Indonesia. Tercatat setiap tahun Indonesia cuma bisa menghasilkan sekitar 2.700 dokter spesialis. Padahal kebutuhan idealnya diperkirakan mencapai 15.000 sampai 16.000 dokter spesialis per tahun. Selisihnya jauh. Di satu sisi kita lagi kekurangan tenaga medis, tapi di sisi lain justru kehilangan calon dokter spesialis karena sistem pendidikan yang bermasalah. Iya, benar. Ini ibarat lo lagi sakit bukannya minum obat, malah curhat. Ingat, sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal lagi. That simple. Yang gratis itu cuma disakitin pas lagi sayang-sayangnya. Gratis tapi sakit. Bisa aja kayak set welcome. Mau jadi apa coba sistem kesehatan Indonesia kalau ini terus dibiarkan? Benar. Kita sudah sering dengar cerita pasien yang meninggal dunia karena tidak mendapat penanganan dokter spesialis tepat waktu. Iya, benar. Salah satu kasus yang sempat ramai adalah kisah seorang ibu yang meninggal bersama bayi yang dikandungnya setelah 4 kali ditolak rumah sakit karena keterbatasan fasilitas dan tenaga spesialis. Iya, Papua. Di saat negara butuh dokter yang kompeten dan berempati, sistem pendidikannya justru melahirkan trauma dan ketidakadilan. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, bisa jadi ke depan yang jadi korban bukan cuma mahasiswa PPDS, tapi juga pasien dan masyarakat luas. Jangan dong, jangan. Lingkaran setan perundungan di dunia kedokteran harus segera dihentikan. Betul, sepakat. Pengawasan harus diperketat. Betul, setuju. Sistem pelaporan harus aman dan melindungi korban. Iya, betul. Berikan sanksi yang tegas dan punya efek jerah. Iya, jangan admin. That simple. Benar, that's simple. 1 tambah 1 sama dengan 2. 8 kali 8, 6 kali 4. Ibu kota Indonesia adalah simple. Iya. Jakarta. Iya. Tidak ada tradisi atau budaya perundungan yang pantas dipertahankan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan kedokteran. Betul. Jangan sampai masa depan kesehatan bangsa ini rusak hanya karena kita memilih diam dan membiarkan budaya premanisme tumbuh subur di balik jas putih kedokteran. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan hari ini Midnight Live juga kedatangan Soul Vibe. Kita akan seru-seruan malam ini ya. Jadi that simple. Simple lah ya. Simple lah cepat. Iya. 8 kali 6. 64. Iya. Ya udah deh, daripada ngalur ngidul. Iya.
Tetaplah di Midnight. Wow. Download Metro TV Extend sekarang.